Video kali ini akan membahas mengenai penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 November tahun 2020 melalui live streaming YouTube. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 diantaranya yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenag melalui pemberian kewenangan penuh pada pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenag dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa kelurahan. Hal ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada bulan Januari tahun 2021. Daerah dan sekolah diharapkan meningkatkan kesiapan untuk penyesuaian ini. Penentuan kebijakan pembelajaran harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Kondisi kebutuhan dan kapasitas kecamatan dan atau desa kelurahan pada satu kabupaten atau kota yang sama dapat sangat bervariatif antara satu dengan lainnya. Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenag dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Satuan pendidikan perlu memenuhi daftar periksa termasuk persetujuan komite atau orang tua wali. Berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada bulan Januari 2021. Pembelajaran tatap muka diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Peta zonasi resiko dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan apabila sekolah atau satuan pendidikan sudah memenuhi daftar periksa serta orang tua setuju untuk dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Apabila keduanya ini tidak dilaksanakan, maka peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh. Selanjutnya, pemerintah daerah memberikan izin pembelajaran tatap muka yang dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan atau bertahap per wilayah kecamatan, desa, atau kelurahan. Adapun faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain, yang pertama, tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah atau BDR, kondisi psikososial peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tuanya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten, serta kondisi geografis wilayah daerah. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa, di antaranya ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, desinfektan,
mampu mengakses fasilitas kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki termogan, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID dan belum menyelesaikan isolasi mandiri, serta mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua wali. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, diantaranya kondisi kelas pada masa transisi maupun pada masa kebiasaan baru tetap mengikuti jaga jarak minimal 1,5 meter, jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas, diantaranya untuk PAUD maksimal 5 orang, dari standar 15 peserta didik, pendidikan dasar dan menengah 18 orang dari standar 36 peserta didik, dan SLB 5 orang dari standar 8 peserta didik. Jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem bergilir rombongan belajar atau shifting ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Perilaku wajib yang dilakukan adalah menggunakan masker, kain 3 lapis, atau masker sekali pakai atau masker bedah. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik, serta menerapkan etika batuk atau bersin yang benar. Selanjutnya, kondisi medis warga satuan pendidikan baik pada masa transisi maupun masa kebiasaan baru harus sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah tersebut. Kantin sekolah pada masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa kebiasaan baru diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter. Kegiatan selain pembelajaran diperbolehkan dengan protokol kesehatan dan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan masih diperbolehkan juga dengan mematuhi protokol kesehatan.